Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aji. Kali ini kita akan desain ya rumah dengan sekitar tipe 40 dan dengan luas tanah 8,5 dikali 6 meter ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mulai ya. Kita buat menggunakan rectangle dulu 850, 7 meter ya. Jadi 8,5 kali 7 meter. Di sini saya menggunakan dimensi sentimeter ya teman-teman. Oke. Untuk lahan kita sudah punya. Kemudian saya akan buat garis bantu ya. Selebar 3 meter untuk bagian carport di sini. Kemudian panjang carport saya buat 4,5. Kemudian saya bikin garis bantu lagi 100. Dan saya bagi ruang ini menjadi 2 ya. 300. Kemudian saya bagi lagi 300. Nah, ini akan jadi tempat tidur ya. Tempat tidur. Kemudian saya buat kamar mandi di sini ya. 125 cm dikali 150 ya, atau 175. Jadi kita udah punya layoutnya ya teman-teman. Carport, kemudian kamar tidur 1, di sini area ruang keluarga dan ruang tamu, di sini area dapur, kamar mandi, kemudian di sini ruang kamar tidur utama. Oke, selanjutnya kita offset ya 15 cm ke arah dalam untuk dinding keliling. Nah, untuk dinding bagian dalam saya menggunakan double line ya, plugin double line. Teman-teman bisa dapatkan plugin packnya di link di bawah ya. Saya ganti ketebalannya menjadi 15 dan ketinggiannya 0. Kemudian kita bisa menggunakan ini ya, double line. Atau saya sudah punya shortcutnya Ctrl D ya. Saya tinggal klik seperti ini. Arahkan bebas, kemudian enter. Enter. Saya ulangi yang untuk area sini ya. Ctrl D. Ini untuk area kamar mandi. Kemudian di sini ada satu space kecil ya. Di sini ada untuk taman mini ya. Jadi untuk area dapur, sehingga taman di sini bisa membantu pencahayaan dan penghawaan dari area dapur. Karena di area dapur ini kita letakkan di ujung dari lahan ya, sehingga dia tidak ada bukaan langsung ke area luar. Oke, setelah kita menggunakan double line, biasanya muncul error seperti ini ya. Ini dengan mudah kita bisa fix menggunakan intersect with selection. Perlu sekitar 2 atau 3 kali ya, sampai keluar ini. Berarti udah oke. Tinggal kita orient face ya, klik kanan orient face untuk menyamakan face-nya semua. Kemudian kita bisa balik ya, reverse, sehingga bagian front face-nya mengarah ke kamera. Oke, untuk untuk area depan sini kita bisa beri sedikit teras, dan di sini untuk area taman. Kita bisa copy ya. Nah, jadi kita punya dua ini. Yang satu akan saya bawa ke SketchUp layout
untuk membuat denah beserta dimensinya. Kemudian satu lagi untuk kita buat 3D-nya. Oke. Mungkin kita ke SketchUp layout dulu ya teman-teman. Jadi untuk presentasi apa namanya denah kita. Tapi sebelum kita masuk ke layout, kita perlu menambahkan material ya di sini ya. Jadi saya bisa mungkin memberi material sederhana supaya perbedaan letaknya itu bisa dibaca dengan mudah ya. Jadi apa namanya? Area mana-mana saja yang berbeda kita beri material dengan warna yang berbeda seperti ini. Kemudian kita bisa ubah ya warna dindingnya menjadi warna yang agak gelap atau terlalu gelap ya. Oke, cukup. Setelah itu kita bisa tambahkan ini ya, blok ya. Saya sudah punya blok di sini supaya lebih representatif saja ya teman-teman. Jadi tidak wajib, cuma supaya lebih mudah di ini aja. Sini kita bisa letakkan area dapur. Kemudian kamar mandi bisa kita letakkan di sini. Oke, kemudian ini untuk tempat tidur utama. Kita posisikan di area depan. Seperti ini ya. Kemudian untuk area ruang tamu. Mungkin area tempat makan bisa juga. Mungkin kita hapus satu ya, supaya tidak terlalu memakan tempat seperti ini. Untuk layout furniture ini tidak mengikat ya teman-teman ya. Ini hanya sebagai apa namanya visual saja. Jadi supaya kita lebih memahami dari bentuk ruang itu sendiri. Oke, seperti ini. Ini kita bisa save dulu ya. Selalu save. Jangan lupa walaupun ada fitur auto backup, tetap kita harus save supaya aman. Ini kita bisa push ke atas ya teman-teman. Jadi tidak menempel flat dengan lantai supaya bisa terlihat. Dan saya bisa tambahkan ini ya untuk apa namanya elemen jendela dan pintu. Kita bisa posisikan posisi pintu dan jendelanya sesuai dengan tempatnya masing-masing ya. Kita bisa mirror. Ini kita posisikan di kamar tidur utama. Kita copy lagi satu untuk area kamar mandi. Saya ingin pintu kamar mandi mengarah dari dapur ya. Jadi supaya ruang makan dan ruang tamu ini clean ya, tidak ada akses ke kamar mandi. Jadi lebih bagus untuk layoutnya. Saya copy satu lagi untuk area kamar tidur satunya. Ini bisa saya push ke atas ya. Seperti ini. Jadi tidak overlap ya. Di sini bisa saya tambahkan jendela. Untuk dimensi dan bentuk ini tidak mengikat ya teman-teman.
Jadi hanya sebagai informasi saja. Dan pastinya nanti akan saya desain di 3D-nya. Kali ini saya akan hanya placementnya saja ya, yang saya atur. Kemudian bisa saya tambahkan lemari sedikit ya di sini ya. Oh, ini saya up sedikit supaya tidak overlap. Oke. Di belakang juga saya berikan satu pintu lagi ya. Jadi ada akses keluar ke taman kecil ya. Kita berikan notasi boven juga di sini. Jadi gunanya taman kecil ini sebagai sirkulasi ya teman-teman. Sirkulasi dan pencahayaan alami untuk area dapur dan area toilet atau kamar mandi. Jadi dengan adanya area taman mini ini, sirkulasi pas kita mau masak pun bisa langsung keluar ya, asap tidak berkumpul di area area ruang tamu dan ruang makan. Saya tambahkan sedikit lagi untuk permainan furniture-nya ya, supaya lebih informatif lagi. Di sini saya posisikan lemari. Oke, di sini ya. Saya juga posisikan satu lemari lagi di area kamar tidur anak ya, mungkin lebih kecil ya kamar tidur anak. Jadi ini sebagai notasi saja ya teman-teman. Desain dan layout furniture untuk interior desainnya bisa berbeda setelah kita desain nanti. Pohon juga saya up ke atas sedikit ya supaya tidak overlap. Oke, ini mungkin terlalu terang ya, kita bisa gelapkan lagi sedikit. Oke, seperti ini. Nah, kita udah punya layout rumahnya ya teman-teman. Jadi ukuran 8,5 kali 7 dengan 2 kamar tidur dengan luas bangunan itu sekitar dengan luas sekitar 40 meter ya. Kita bisa cek ya. Di sini 42 meter persegi. Sekitar itu ya teman-teman. 42,7 atau 43 ya. Kita bisa katakan aman 42 meter persegi. Jadi kita bisa menghasilkan bangunan satu lantai dengan 2 kamar tidur dengan ukuran tanah 8,5 dikali 7 meter. Oke, untuk denah dan layout sudah selesai, kita bisa masuk ke layout ya. Kita save dulu, kemudian kita send to layout. Ini ya, send to layout. Kemudian di sini saya sudah punya template ya. Template cop. Seperti ini. Kita bisa posisikan di dalam layoutnya, atau maksudnya di dalam cop-nya. Kita bisa ubah style di SketchUp modelnya ya, menjadi di default, kemudian shade with texture ya. Jadi backgroundnya putih ya, kemudian kita bisa uncheck backgroundnya. Jadi nanti transparan ya area background kita. Kemudian bisa saya skala ya. Mungkin kita pakai skala 1:50. Oke, cukup ya. Kemudian maaf ya, ini agak out of window ya. Saya adjust dulu sedikit ukurannya. Oke.
Tadi ini ya, di area sini ya, SketchUp model kita ganti stylenya menggunakan shaded with texture, kemudian backgroundnya kita uncheck, kemudian saya ganti dengan hybrid dengan ukuran line size 0,25. Kemudian untuk memperingan ya, ketika kita membuat gambar kerja di layout, itu akan berat sekali jika file SketchUp-nya ini masih dalam posisi seperti ini. Kita perlu explode dulu ya teman-teman. Explode. Nah, nanti dia akan menjadi raster image ya, bukan SketchUp file lagi. Tapi skala masih bisa kita atur ya, masih skalatis. Tapi nggak bisa kita edit lagi. Tapi ini membuat file layout kita menjadi lebih ringan ya, sangat ringan. Kita bisa tambahkan dimensi ya di sini ya menggunakan dimension tools atau shortcutnya D. Seperti ini. Lebih cepat lagi kalau teman-teman double klik ya di area yang teman-teman tuju. Nah, nanti dia otomatis otomatis membuat dimensi lagi ya dengan jarak yang sama. Double klik ya. Oke. Kemudian kita taruh di sini juga. Double klik, double klik, double klik. Kemudian terakhir ya untuk area atas ini kita bisa tambahkan. Dan satu untuk total panjang ya. Seperti ini. Oke, jadi kita udah punya layout terukurnya ya teman-teman. Jadi di sini kita punya carport ya. Kita mungkin bisa tambahkan scrapbooks ya. Dengan gambar mobil seperti ini. Kita posisikan dan rotate ya sesuai dengan posisinya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya desain layout ya, layout rumah di lahan ukuran 8,5 dikali 7 meter ya. Dengan komposisi 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, 1 dapur, 1 kamar mandi, dan taman mini di dalamnya atau inner court ya. Carport pun lumayan luas ya, 4,5 dikali 3, jadi mobil besar masih bisa masuk sempurna. Walaupun memang agak sedikit ini ya, overlap sedikit ya, keluar dari carport. Karena lahannya kecil, jadi taman di depan kita pun hanya menyisakan 3x1, tapi itu udah cukup karena ini posisinya mini cluster ya, jadi one gate system, jadi keamanan cukup terjaga. Oke, kita bisa export ya. Jangan lupa untuk keterangannya kita ganti juga. Denah 1 lantai. Tipe 42. Oke, jadi layout selesai ya. Kita bisa print atau bisa export ke PDF. Oke, seperti ini ya. Kita pilih all, kemudian image compression better quality, tinggal kita export. Nah, hasil ekspornya lumayan tajam ya. Oke, sekarang kita lanjut ke 3D modeling ya, untuk fasadnya ya.